Nah, sampai juga akhirnya kita di rumah. Gimana jalan-jalannya tadi? Senang sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak. Besok-besok lagi ya. Boleh, yuk. Oke, Pak. Sekarang lanjut cerita Pak Dirman lagi, boleh? Masih belum selesai kan, Pak? Masih dong. Bapak lanjut cerita ya. Serangan umum 1 Maret tadi berhasil membuka mata dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. Inilah yang menjadi alasan terjadinya perundingan Rumruyen pada April 1949. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui keberadaan Indonesia, melepaskan para pimpinan yang ditahan Belanda, dan mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota. Setelah penandatanganan perjanjian ini, perang pun usai. Sudirman pulang ke Yogyakarta dengan disambut hangat di alun-alun utara. Di sana, ia menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk kemudian bersama-sama menjumpai Soekarno-Hatta di Gedung Agung. Kondisi Pak Dirman waktu itu bagaimana, Pak? Nah, Bapak sebelumnya kan pernah cerita kalau pada saat bergerilya pun, kondisi Sudirman sudah sakit dan paru-parunya tinggal satu yang berfungsi. Sekembalinya dari gerilya itu, Sudirman diminta dokter untuk beristirahat total dan dilarang memikirkan politik. Tapi Sudirman tetap bersikukuh untuk terus mengikuti perkembangan politik negara. Gigih sekali ya, Pak. Terus menunjukkan cintanya pada negara. Benar, Le. Padahal kesehatannya terus memburuk. Beliau sempat diistirahatkan di sanatorium Pakem setelah itu. Terus, apakah akhirnya membaik? Sayangnya, enggak, Nak. Akhirnya ia dipindahkan ke Taman Badaan Magelang. Sayang sekali ya, Pak. Bagaimana keseharian beliau waktu di Magelang itu, Pak? Meskipun kondisinya sakit, beliau tetap terkenal ramah dengan masyarakat. Gemar mengajak sarapan bubur bersama dan sibuk mengatur strategi perang dan memberi amanat kepada banyak pejabat pemerintahan yang datang menemuinya. Beliau juga sering terlihat berjemur sinar matahari bersama ajudannya, Suparno Rustam dan Cokro Pranolo. Bahkan saking ramahnya dan terlihat tetap menghadapi hari-hari dengan tegar, Sudirman dijuluki warga sekitar sebagai sesepuh atau orang sakti. Bahkan ketika kondisinya sudah menurun pun beliau tetap memedulikan orang lain ya. Benar-benar pemimpin sejati Pak Dirman ini. Betul sekali anakku. Sebenarnya dokter sering menganjurkan beliau agar dirawat di rumah sakit Panti Rapih saja. Karena Panti Rapih pernah beberapa kali merawatnya dan sempat ia sebut sebagai rumah nan bahagia juga dalam salah satu puisinya. Tapi entah mengapa beliau enggan. Di hari-hari terakhir dalam hidupnya, salah satu orang yang paling sering Sudirman temui adalah Dr. Halim. Dr. Halim ini, Perdana Menteri sekaligus dokter kiriman Presiden Soekarno khusus untuk mengobati Sudirman. Sudirman sempat menyampaikan beberapa patah kata dalam pertemuan akhir mereka. Saya hanya dapat menyokong usaha saudara dengan kekuatan batin saja dan berdoa semoga usaha saudara memimpin negara berhasil mencapai cita-cita kita semua. Tidak lama setelah saat tersebut, Sudirman menghembuskan napas terakhirnya di hari Minggu 29 Januari 1950 pukul 18.30 di usianya yang berumur 38 tahun. Begitulah Le, bagaimana Sudirman menutup mata. Sedih sekali Pak, tapi saya rasa beliau tidak ingin meninggalkan kesan sedih atas kepergiannya. Malahan Pak Dirman seperti ingin agar orang-orang tetap kuat dan berjuang demi bangsa dan negara ya. Benar sekali anakku. Omong-omong, Pak Dirman dimakamkan di mana, Pak? Setelah beliau wafat, Le, besoknya ia disolatkan di Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Imamnya waktu itu Kanjeng Raden Tumenggung Kamaludiningrat. Lalu jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki dalam suatu upacara yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Peti jenazahnya ditutup bendera merah putih dan dilingkari bunga. Kemudian dikuburkan pada pukul 4 sore waktu setempat. Hujan deras turun pada saat belum semua pengantar jenazah pulang. Seakan langit turut hendak mengantar melepasnya. Selamat jalan Pak Dirman.